Dunia politik dan anak muda seperti dua dunia yang berbeda. Karena banyak sekali anak muda yang apatis terhadap politik, bahkan cenderung benci terhadap politik. Lalu apa yang menjadi alasan anak muda benci, takut, ragu untuk masuk ke dunia politik? Mari kita simak bersama. Hai Sobat Politician Academy. Kali ini kita berbicara sebuah topik yang serius sekaligus menarik, yaitu mengapa anak muda benci politik. Ya, kita tahu semua, mungkin teman-teman Anda sebagian besar itu tidak suka dengan politik. Mereka malas membaca berita-berita politik, mereka tidak mau berdiskusi tentang masalah-masalah politik. Intinya mereka apatis. Bahkan banyak di antara teman-teman Anda yang pada waktu pemilu, apakah itu pilpres, pileg atau pilkada, memutuskan untuk menjadi golput. Nah, saya coba membahas mengenai apa sebabnya anak muda tidak suka dengan politik, benci, apatis, takut, bahkan ragu-ragu masuk ke dalam dunia politik. Saya sudah melakukan diskusi dengan banyak teman-teman saya, kaum milenial maupun kelompok Z, yang mereka menyatakan paling tidak ada 4 alasan mengapa mereka benci terhadap politik. Alasan pertama adalah adanya persepsi dan stigma terhadap politik dan dunia politik diasosiasikan dengan sesuatu yang buruk, sesuatu yang jahat, sesuatu yang kejam, sesuatu yang dunia yang penuh dengan upaya-upaya untuk saling memprovokasi dan saling menjatuhkan. Jadi bagi anak-anak muda, kenapa mereka tidak nyaman masuk ke dalam dunia politik? Karena mereka melihat itu. Banyak sekali contoh yang mereka baca, lihat, dengar, bahwa elit-elit politik kemudian saling menjatuhkan. Elit-elit politik kemudian saling memfitnah, melakukan backstabbing, kemudian melakukan hal-hal buruk lainnya, sehingga di dalam kepala mereka dunia politik ini dunia yang benar-benar menakutkan untuk dimasuki. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah politik itu dilihat bisa merubah karakter seseorang. Ya, jadi kalau tadi sudah digambarkan kolamnya sebagai kolam yang kotor, kolam yang jorok, kolam yang jahat. Kemudian kalau seseorang masuk ke dalam dunia politik tersebut, maka karakternya akan berubah. Mereka yang menjadi orang biasa-biasa akan menjadi buruk di situ. Mereka yang baik kemudian setelah terjun ke dalam dunia politik akan menjadi jahat. Itu alasan kedua. Jadi politik dianggap bisa merubah karakter seseorang menjadi buruk. Nah, yang ketiga, politik itu adalah dunia yang mahal, di mana untuk masuk ke dalam dunia politik itu Anda memerlukan modal yang sangat besar. Kalau Anda bukan anak pejabat, kalau Anda bukan konglomerat, kalau Anda bukan anak dari elit-elit politik, jangan coba-coba masuk politik. Karena politik itu untuk masuknya sekalipun Anda memerlukan dana yang besar. Memang ini tidak sepenuhnya salah, karena tentu saja yang menjadi contoh adalah pada saat terjadinya pemilihan legislatif atau pemilihan kepala daerah, di mana seorang anggota legislatif atau kandidat kepala daerah yang maju, mereka memerlukan dana ratusan juta bahkan miliaran untuk masuk ke dalam kompetisi, dan itu pun belum tentu terpilih. Ya, jadi politik itu mahal. Itu adalah poin ketiga kenapa anak muda benci dengan politik. Poin keempat adalah partai politik sebagai agen dari dunia politik itu sendiri, itu dilihat sebagai institusi atau organisasi yang sangat elit, yang sangat birokratis, yang sangat oligarkik. Artinya mereka hanya akan fokus, mereka hanya akan mementingkan kelompok-kelompoknya saja, kelompok tertentu saja. Mereka akan lebih mementingkan keluarga saja. Ini masuk ke dalam konteks dinasti politik. Jadi orang-orang awam, orang-orang biasa itu sulit untuk masuk dan berkarir di dalam organisasi politik atau partai politik. Jadi dengan poin keempat bahwa parpol itu dilihat sebagai organisasi atau institusi yang oligarkik,
maka kaderisasi di dalam partai politik itu tentu saja akan jadi berjalan lambat. Apalagi kalau kita lihat partai politik tersebut tidak terlalu peduli dengan kaderisasi, karena mereka baru aktif baru pada saat-saat menjelang pemilu, menjelang pilpres, menjelang pileg gitu ya. Jadi fungsi edukasi politik ini tidak dijalankan dengan baik oleh para partai-partai politik yang ada di Indonesia. Jadi itu paling tidak 4 hal yang mengakibatkan anak muda benci terhadap politik. Nah, sekarang saya akan masuk pada poin bahwa regenerasi itu dibutuhkan. Bahwa partai politik atau dunia politik adalah sebuah dunia yang berorientasi terhadap kekuasaan, di mana kekuasaan ini pada tujuan akhirnya adalah membuat public policy yang bisa menyejahterakan masyarakatnya, memberikan keamanan bagi masyarakatnya, memberikan keadilan bagi masyarakatnya. Sehingga bagaimanapun juga untuk sebuah negara bisa berjalan dengan baik, bahkan menjadi pemimpin dunia, menjadi negara besar, mereka membutuhkan proses politik yang baik. Nah, dengan adanya regenerasi, pertanyaannya bahwa generasi yang sekarang sedang berkuasa tidak akan selamanya ada di sana. Katakanlah betul terjadi keburukan, terjadi backstabbing, terjadi konflik yang tidak mengedukasi, tapi pertanyaan berikutnya, so what? Ya, karena berikutnya 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan, itu mereka semua yang sekarang berkuasa itu akan digantikan. Pertanyaannya, dengan siapa mereka akan digantikan kalau tidak dengan anak-anak muda yang sekarang apatis terhadap politik. Ya, jadi poin saya, negara ini mau dibawa kemana kalau Anda anak-anak muda kemudian apatis terhadap politik, benci terhadap politik, dan kemudian pada saatnya nanti Anda memegang estafet kepemimpinan untuk menjadi pemimpin, negara apa yang akan terjadi? Atau posisi Indonesia di pergaulan internasional ada di mana? Kalau misalnya Anda sekarang tidak belajar tentang politik itu sendiri, kalau Anda sekarang tidak membuka diri terhadap persepsi-persepsi baru terhadap dunia politik itu sendiri. Nah, poin yang kedua yang perlu Anda refleksikan, ada sebuah kalimat yang menarik sekali dari Presiden Turki Erdogan yang menyatakan bahwa kalau orang-orang baik tidak terjun ke dalam politik, maka penjahatlah yang akan duduk di politik. Nah, tentu saja kita tidak ingin penjahat-penjahat menguasai dunia politik. Oleh sebab itu, perlu orang-orang baik, perlu anak-anak muda yang mempunyai idealisme yang tinggi, yang mempunyai cita-cita yang mulia, yang mempunyai visi yang besar untuk kemajuan Indonesia, untuk sedini mungkin terjun ke dalam dunia politik. Nah, bagaimana memasuki dunia politik dengan cara baik? Bagaimana kemudian menjadi politisi-politisi yang amanah, berintegritas, dan mempunyai visi yang besar bagi masyarakatnya, bagi bangsa dan negaranya. Politician Academy memiliki visi untuk mendampingi anak-anak muda untuk masuk ke dalam dunia politik. Oleh karena itu, ikuti terus vlog dan konten-konten dari Politician Academy. Demikian dari saya dan salam perubahan.